Saya sudah balik. Oke, oke Marvel, Kak mulai ya. Selamat malam, Ya, gimana kabarnya Marvel? ya, baik-baik saja hari ini. Baik-baik saja ya. Aktivitas hari ini ngapain aja Marvel nih? Aktivitas hari ini apa tuh? em, Kerjaan PR hari tugas. Ada tugas. Ngerjain PR, tugas. Ya, Terus apa lagi? waktu itu em, itu aja sih kerjaan tugas hari ini. Tugas aja ya? Iya tugas. Tugas apa? Tugas IPS sama agama. IPS dan agama. Iya, bahasanya sih. Mm-mm. Tempatmu hujan nggak? Hah? Tadi hujan sih tapi sekarang enggak. Sekarang nggak ya? Iya. Oh, oke oke. Ah, hari ini by the way tuh kayak lagi panas-panas banget gak sih? Kamu ngerasain gak sih? Ya, panas ya. Ngerasa nggak di jalanan tuh kayaknya panas banget di Merasa sih luar panas. Jakarta? Gak kerasa? Berasa sih panas sih. Berasa ya? Oke. Iya, karena kayak cuaca tuh kayak lagi hot gitu ya. Gak tau kenapa ya, Eko. Dari global, keadaan globalnya memang lagi panas segalanya gitu. Jadi Covid ngerasa juga nih, kok panas banget ya. Ternyata bukan di daerah Jawa aja ya, hampir semuanya nih. Tuh panas semua tuh. Nah, ini kita akan lanjutkan ya Marvel ya. Untuk pembahasan dari materi sebelumnya. Jadi kita belum masuk untuk di modul 6 ya. Yang kita akan bahas di modul yang 5 masih, tapi ini adalah last ya, the lastnya. Jadi kita akan presentasi proyek. Nah, dari game yang sudah dibuat sama Marvel ya. Kemarin kan Marvel sudah buat game secara full ya, secara seluruh juga sampai gamesnya jadi ya. Nah, kemudian juga sempat screenshot juga. Nah, untuk hari ini Kafit bahas dulu review dari seluruh modul 5 ya yang sudah kita pelajari itu apa aja ya kan. Kemudian apa aja yang sudah kita buat, apa aja yang sudah kita lakukan gitu ya di dalam modul 5 ini. Nah, pertama game 3D ya. Mari coba kita ingat-ingat dulu nih pengulangan game 3D ya. Jadi kalau pembuatan sebuah games kita tidak bisa mengandalkan secara individu saja. Kita harus melakukan secara tim ya. Nah, kenapa? Karena kalau misalkan melakukan game ya, kalau kita membuatnya secara individualitas gitu ya. Tapi ada hal menariknya juga jika kalau sesuatu ada yang unik yang kita buat ya. Tapi dalam hal ini kalau dalam pembuatan game, baiknya memang kalau untuk secara untuk ini ya, production, untuk pembuatan itu akan menggunakan tim ya dibanding dalam individu dalam pembuatannya. Karena memang kerasa kan seperti yang pertemuan kemarin tuh ya, kalau membuat games yang kemarin aja kalau sendiri itu kan kayak kelihatan sulit banget ya. Nah, jadi kayak memang kalau pembuatan game sendiri kita perlu ngoding, terus kita perlu cari tekstur, cari konsep, ya kan? Cari semuanya sampai kita dapet. Nah, kemudian kita harus buat tempat bermainnya seperti apa, ya kan? Nah, jadi semuanya kayak harus banget gitu. Nah, Kak Afid, lanjut lagi. Nah, jadi nanti ada sebuah format presentasi yang memang kamu harus
membuat ya kamu rancang dan nanti kamu wajib share screen dalam proses pembuatannya ya dari sebuah produk lah ibaratkan kita punya sebuah startup yang nanti startup ini kamu pitching ke Kafit yang sebagai investor ya kita anggap sebagai investor ya jadi nanti kamu harus punya teknik dasar-dasar presentasi yang selalu Kafit berikan ya nah inilah ya ini hal penting juga yang mungkin banyak programmer tuh cuek ya atau tidak aware terhadap tingkat bukan tingkat ya, terhadap ilmu presentasi ya nggak? Nah, ilmu presentasi ini bukan hanya sebatas kita berbicara gitu ya, berbicara menyampaikan produk kita bukan hanya sebatas itu. Tapi ilmu presentasi ini harus menggiring orang-orang setuju dengan opini yang kita buat. Nah, itu tujuan utama presentasi itu menggiring opini setuju dengan apa yang kita buat atau apa yang kita soundingkan kepada mereka. Nah, itu tujuan utamanya. Kenapa? Karena di dalam proses pitching, presentasi, tentu ada sesuatu hal yang kita jual. Misalkan nanti kita akan melakukan presentasi yang tujuannya menjual produk gamenya sebagai kamu pembuat produk kepada investor Kafit nanti. Ya, kamu harus membuat Kafit terkesan terhadap produkmu. Ya, nanti ada yang namanya latar belakang. Kamu jelasin kenapa kamu buat seperti ini ya dan sebagainya. Nah, kalau dasar-dasar presentasi sendiri, yang pertama nih harus memulai sapaan yang menarik, ya. Jadi nggak tiba-tiba langsung jelasin materi. Kamu mulai sapaan. Halo, selamat malam semuanya. Halo, selamat malam Kavit. Perkenalkan, saya Marvel. Saya hari ini ada sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Dan mungkin ini adalah hal yang baru nih di dunia. Tahu nggak apa? Kalau dulu kita main games itu hanya sebatas ini. Tapi games yang saya buat ini akan lebih menarik nih. Nah, itu kan mulai tuh, ya kan? Nanti Kavit mulai terkesan, wah game apa yang menarik? Ya, keren banget nih Marvel gitu ya. Jadi nanti ada tekniknya. Oke? Next. Kemudian yang kedua, nanti bicarakan secara singkat tentang fitur individual game ya. Tadi kan sudah Kavit sampaikan ya. Nanti game saya buat ini akan seperti ini, seperti ini. Kita berada di dimensi yang lain loh. Dan kita nanti punya kayak interaksi yang tidak terbatas. Wah, tapi batasannya hanya sebatas device misalkan. Nanti kita hanya sebagai seorang avatar. Oh, apa itu? Metaverse. Oh, ya kan? Kemudian akhiri dengan slogan yang menarik, ya kan? Nanti Marvel bisa lakukan slogan-slogan yang mungkin bagus nih buat Marvel gitu ya. Mau slogan yang seperti apa? Nah, seperti itu ya. Nah, oke, next lagi. Nanti sarannya, nah ini Kavit buatkan saran. Kenapa? Karena di sini Marvel membuat gunakan ilustrasi ya. Jadi presentasi itu bukan hanya tentang tulisan tok ya. Tapi presentasi itu ada gambar yang bisa kita lihat yang atau kita nikmatin. Ya, gambar ini sebenarnya presentasi itu kan poin-poin ya, tidak perlu teks yang banyak-banyak mungkin. Namanya juga PowerPoint, ya kan? Nah, sehingga gambar itu bisa jadi poin. Kamu bisa membuat sebuah ilustrasi yang kamu jelaskan sendiri nanti, ya tanpa ada teks apapun, ya. Nah, itu metode-metode yang mungkin belum belum tahu nih Marvel ya. Nah, oke, ya. Lanjut lagi, saatnya tugas, ya. Oke, silakan dibuka sama Marvel. LMS-nya di nomor ke-26. 22. Ya. Nomor satu. Silakan kerjakan nomor satu. Ya, share screen dulu. Ya, kerjakan nomor satu ya.
Oke, silakan dijawab pertanyaan-pertanyaan yang Kevin berikan. Hmm. Oh, oh, sangat. Oke, Hah? Oh, itu. Saya bingung tadi kenapa. Oh, mengelilingi. Saya kira kayak gimana ya? Ke depan gitu. Saya kira mengelilingi. Bukan itu. Saya bacanya salah. Pas kalau buat ZX heading itu yo terus Z. Oh, pitch ini Z kan kayak ke kiri. Jadi gini Kak, kayak bearing gitu. Saya betul, saya bacanya ini emang kayak bingung. betul. Pas load kan. Lagi, Logs. Bisa nggak set kodenya aja nih? boleh boleh lihat biar untuk Kayak gimana ya? cepat.
Ini gimana ya kak, saya bingung banget soalnya ini nggak, saya lihat nggak ada dalam gamenya. Ini gimana Masih belum nemu Class kah? Hero, Class Hero kan ada kayak camera bind, ini look at, manager, save map, load map, terus find blocks, itu hero kak. Ah, semuanya init gak sih? Kelas game, ingat-ingat nggak? Bener gak kak? Kelas game ya. Coba Kak amati dulu. Coba Kak nanya sama Marvel. Kalau dari kelas game ini deh, ingat nggak ada apa aja? Ini saya lihat sih, saya load fan, XY load fan. Oh, Kelas game itu init betul, dah init aja. Kalau kelas map manager ada apa aja? oh, saya nggak sih, jadi salah. Init juga, loadland. Kelas map manager tuh init, loadland, apalagi save map, find, Terus find find, blocks. find blocks. Sisanya ya sudah itu berarti ya. Ah, oh cek directory sih. Sembilan. Sisanya udah berarti itu. Pickle dump, pickle datang. Hmm? Pickle buat apa sih kak? Saya lupa. Apa? Pickle. Pickle. Masih ingat nggak fungsi-fungsi pickle? Lupa banget. Saya udah traveling. Saya tahu ini sih. Fungsi pickle. Penggunaan modul Q. Pickle tuh biasanya digunakan untuk ini, pembacaan data-data biner ya. Kalau yang kamu load text itu, load text itu ya itu. Oke, berarti bentar. Presentasi atau enggak gitu? Ya, oke ya. Oke. Kembali. Oke, sekarang nomor 2. Oke. Di nomor satu itu yang itu awal-awal yang awal kan ada kayak dokumen tuh. Dokumennya selesain dulu. Ini enggak di nomor 2 tadi. Nah, tuh selesain dulu. Di next. Oke, nanti akan kirim ke situ ya linknya ya. Oke, Kak ini dulu buat presentasinya ya. Oke, ya saya. Sebentar, Kak cek dulu. Hmm. Kamu link presentasi ya. Oke, ini salin ya. Kak kirim di meeting chat. Oke, Oke, silakan dibaca dulu secara jelas dibaca semuanya. oke, saya berarti sama presentasi. Mm-mm, dibaca dulu semuanya.
Harus ke slot cepat. Oh, ini harus save you only ya. Kamu salin dulu buat Copy salinan copy tuh. ya. Mm-mm. Presentation. Ya, David akan nanti kamu buat presentasi. Waktunya mau berapa menit selesai? Palingan 30 menit ya. 30 menit ya, cukup ya. Ya, Harusnya cukup ya. oke, 30 menit. Nanti presentasi kurang lebih 7 menit ya, cukup lah. 7 menit. Buat kata-katanya menarik, kamu boleh gunakan GPT, copywriter. Ini Saya kamu coba lah. nyusun. Coba saya tanya tadi pilih dulu. Iya dong, kata-katanya. Buat kayak reference doang. Oke, gimana? Menurut saya tak punya ide. Itu Oke, gamenya, oh kata-katanya berkaitan dengan ini ya, game yang kemarin kita imajinasi. buat ya. Yes. Jadi kayak Mas- Minecraft kan, game kita mirip-mirip Minecraft ya. Yes. Ya ada sedikit-sedikit seperti itu. Tapi ini game yang kita bikin kemarin kan. Minecraft. Iya, bikin game kemarin. Nanti akan dipresentasikan. Sorry. Mana tadi?
cuma ada dua fitur doang sih kak, placing Iya, terus ya terus saya edit ini. fiturnya dia bisa menambahkan blok, menghapus blok, ya. Ini cuma dua fitur doang sih, ini kalau fitur save sama apa sih. Oh ini slogan ini slogan gak sih? Iya dong, slogan. Kamu harus main game ini karena game ini buat kamu menjadi kreatif. Misal kayak gitu ya. Kamu pernah nggak buat game 3D Marvel? Masih, tapi gimana ya, scuffed banget. Hmm, kamu mau nyoba nggak game 3D Kafit? Boleh sih coba, tapi Yang gimana? Kafit pernah buat. Kafit buat game 3D itu pakai server spasial. Kamu tahu spasial nggak? Nggak tahu, Jadi tapi kamu bisa akses bisa secara bisa internet langsung. sih. Oh, store internet. Nah, iya, pakai server dari luar, Kafit. Terus pakai Ibaratkan nempel di situlah. Ya, deploy situ. Tadi. Kemudian Kafit buat. Ya, kalau Kafit nyobanya sebenarnya dulunya pakai sandbox dulu kan dari Unity. Nyoba sandboxnya sendiri. Di situ ada sandboxnya juga. Tapi kamu bisa buat, hmm, kalau kamu mau lihat game Kafit, Kafit dibuat. Game Kafit itu buatnya terinspirasi dari AI. AI yang bisa kayak NPC tapi dia bisa jawab. oh ya, NPC bisa Skyrim jawab. gitu ya. Iya, kayak kalau kita kan biasanya kalau ketemu adventure gitu, game adventure ya. Kadang ada villagers gitu ya. Nah, kita deketin tuh ngobrol dia, ngasih petunjuk, ngasih pesan. hmm, Bisa mau dilihat dulu. Iya, Ntar dilihatnya gimana sih, saya nggak mau text box sama. ganti aja di delete. Udah. Oke, gue terlalu tahu kalau gue udah atau nggak sih. Hmm, Pakai ilustrasi kan. Ini, saya biasa sih bikin di Canva. Ini kayak gue udah selesai sih. Aku Sudah? pikirin dulu ya cara Kamu sudah presentasinya. capture ya? Cara presentasi sudah siap? Bentar. Lagi lihat dulu. Nggak salah. Hmm, hmm. Ini saya coba ya. Ya, Hmm, ya, saya sekarang juga dua situ. Hai Bapak dan Ibu, Eh, semoga kalian semua sehat. Setelah hal ini kita
akan eh, mempresentasikan game yang saya sedang kerjakan dalam minggu ini. Oke, sebentar. Jadi Oke. sebenarnya bagus banget ya kak. Bukan gitu. Apa Gini, tuh? coba kan Kafet sedang sebagai investor ya. Jadi bukan bapak ibu, di sini nggak ada ibu, Apa ya itu? kan? Di Ya sini hanya boleh, bapak tapi atau Mas, Mas Afid atau Kak Afid. Gak apa-apa panggil aja Kak Afid. eh Role playnya sebagai dirimu dan pada saat ini jangan role play yang lain-lain gitu. Pada pada saat ini aja. Bukan kita, oke, tapi saya. Karena Marvel saja yang ini oh, mempresentasikan, bukan kita. oke, Coba diulang lagi. oke. Tapi kirim dulu ini kayak sapanya saya lagi mikir. Iya, coba lagi. Lagi, it's okay. Oke, kalau saya sekarang. Selamat malam semuanya. Saya akan mempresentasikan proyek yang saya kerjakan dalam minggu ini. Dan, dan ini adalah tentang blok game yang saya kerjakan. Jika Anda punya kreativitas yang besar tapi bosan dengan permainan lain, kalian harus coba game blok ini. Eh, dari ini harus mainkan game saya karena dengan berbagai macam blok yang bisa ditaruh, Anda bisa membuat berbagai macam bangunan seperti di example ini bisa bisa membuat eh, patung atau membuat nama kalian di langit. Dan fitur kedua adalah save download. Kalian bisa save map ini dan download lagi untuk dilihat lagi besok atau lain kali. Terus ya bentuk ulang duniamu jadi imajinasi sudah melampaui batasan. Oke, eh itu terlalu itu gak sih Pak? Terlalu Oke, gini kita latihan dulu. Coba nih, Kak Afid role play nih. Coba share presentasinya di WhatsApp ya. iya. Share presentasinya di WhatsApp. Oke, oke. Nah, ini Kak Afid ajarkan presentasi yang baik ya. Bukan yang baik ya, tapi yang eh, terlihat dan membuat orang menarik secara profesional. Nih, begini caranya. Kak Afid buka dulu. Oke, coba ya, gini. Kak anggap Marvel sebagai investor. Kak akan manggil Marvel Pak. Oke, Oke, mulai ya. ada. Oke, dulu. Oke, nah. Selamat malam, Bapak Marvel yang terhormat. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Dan di malam hari ini, saya izinkan saya untuk presentasikan hasil program atau sebuah game yang saya buat. Game ini sebelumnya sudah saya rancang selama 1 sampai 2 minggu ke belakang. Di game ini berbeda seperti game pada umumnya yang pernah Bapak Marvel buat atau Bapak Marvel pernah mainkan. Nah, seperti apa? Mari kita coba lihat. Yang pertama, saya mempunyai sebuah kreativitas yang besar. Nah, kalau misalkan Bapak Marvel pernah bermain game yang seperti Angry Birds, Temple Run, seperti Subway Surf, yang itu bosan sehingga tidak ada hal kreativitas juga. Cobalah game block yang saya buat. Game ini seperti layaknya game yang akan memberikan Bapak
wawasan tentang merancang sebuah desa atau bangunan. Karena apa? Karena di dalam game ini kita bisa mengembangkan kreativitas dalam pengembangan sebuah tempat atau desa. Nah, jadi Bapak pasti harus memainkan game saya. Karena apa? Bapak cocok banget nih sesuai dengan Bapak yang suka sekali membangun sebuah bangunan. Dengan Bapak Marvel mungkin bisa bisa saja. Misalkan nanti Bapak Marvel mau membuat rumah sendiri, mau membuat gedung sendiri, kantor sendiri, itu bisa di dalam game saya. Fitur yang pertama di game saya adalah mempunyai sebuah blok. Nah, blok ini Bapak bisa manfaatkan untuk mengukir atau membuat sebuah desa. Nah, seperti yang saya buat di sini, ada tulisan Marvel. Nah, ini saya membuat menggunakan hanya sebuah kotak. Nah, bisa jadi seperti ini, Pak. Nah, fitur kedua adalah save dan load. Save dan load ini merupakan untuk menyimpan hasil Bapak yang sudah Bapak buat. Jadi tidak perlu khawatir untuk terhapus, Pak. Nah, jadi nanti suatu saat di besok atau lusa atau minggu depan Bapak bisa load lagi untuk menampilkan kembali map yang sudah Bapak buat. Nah, nanti Bapak bisa manfaatkan ini dan bentuk lagi ulang dunia Bapak dan Bapak tidak perlu khawatir untuk batasan-batasan. Nanti akan saya terus kembangkan fitur-fitur baru dan pastinya ditunggu sampai Bapak menginstal ya. Terima kasih. Hmm. Gitu. Saya nggak Bisa sih, nggak? bisa Nah, dong, secara cuman gini, kayak saya kayak cuman menawarkan menawarkan sebuah produk. Jadi menawarkan sebuah produk sehingga Kak ini kayak oh iya juga ya kayaknya buat saya daripada main game yang ini kayak saya buat main game yang kreativitas aja nih yang dibuat sama Bapak Marvel nih. Oh gitu ya. Oh gitu ya. Oh gitu ya. Nah, jadi mulai nih tergiring opininya ya. Jadi Marvel bisa coba latihan presentasi seperti itu. Nah, nanti tergantung kondisi ya. Kalau misalkan saat seperti ini kan kita kayak pitching ya, artinya kamu menawarkan produk yang kamu punya. Oke, mau role play dulu sebelum dicoba? Role play dulu ya. Coba. Role oke, play aku lagi. pikirin nih kalau lagi. Hmm. Santai aja, pelan-pelan, pelan-pelan. Kemudian kayak storytelling ya. Kunci presentasi saat pitching itu kayak lebih storytelling. Bercerita lah kalau misalkan dalam hal ini ya. Dalam hal ini kita pitching itu storytelling saja. Kamu Kayaknya storytelling, gue tuh bikin di kayak bikin kamu script gitu deh. Hmm. Saya biasanya kayak gitu sih oh bikin mau bikin script. skrip, oke. Betul banget saya bikin mental script. S- Oke, boleh buat bahan latihan. Biasanya hal yang bisa dilakukan yaitu ya, boleh bikin Hmm. skrip, boleh kamu seperti apa boleh. Saya mulai dari sini Luwes dulu. saja. Saya kayak karena saya dari sini kayak nggak punya ide apa-apa. Nah kalau lihat saya lihat teksnya, saya baru punya ide. Oke, Oke. mau coba sekarang. Oh mau langsung, gak perlu role play. Oke. Hmm. Yo, Selamat langsung malam. silakan. Selamat malam, Slide-nya belum Pak. kembali. Oh belum. Slide-nya Oh balik iya dulu. sebelum. Nah, dikasih nama nih. Jangan template iklan game ya. Kasih nama gamenya, Mbak. Blockcraft aja sih saya generik aja. Template-nya hapus tuh tulisan template. Saya template-nya. Oke, untung aja hilang. Saya pikir. Ya, mulai yuk. Eh, Oke. Selamat malam, Mas Afid. Terima kasih untuk meluangkan waktu ini untuk mempresentasikan proyek saya yang saya sudah buat dalam 2 minggu ini. Semoga Anda bisa melihat progres yang saya buat sejauh ini dan semoga Anda bisa mengapresiasi tadi. Kalau Mas tidak menyukai game seperti Subway Surfer, Plants vs Zombies, atau Angry Birds, uh, Anda bisa sepertinya Anda akan menyukai game ini karena game ini bisa melepaskan kreativitas Anda untuk ke level baru. Seperti uh, sini bisa ada bermacam-macam blok yang Anda bisa taruh.
seperti yang akan kita tunjukin di slide berikutnya. Tapi contohnya Kak, Anda bisa membuat berbagai macam bangunan, patung, atau tulisan di langit seperti sini. Nah, pertama fitur yang ada dalam sini adalah block placing dan breaking. Jadi Anda bisa nge-place block untuk membuat seperti contohnya rumah atau tulisan di langit ini atau pohon. Kalau Anda khawatir tentang uh, kalau bakal hapus saat Anda pergi, tidak usah karena di game ini ada save dan load. Di fitur ini bisa nge-save data-data yang Anda taruh dalam uh, file yang di store secara binary dan bisa di load lagi untuk di untuk waktu yang lain uh, selama Anda mempunyai penyimpanan yang cukup banyak. Dari vision ini aku mau melampaui batasan kita dan melepaskan kreativitas kita sesuai imajinasi kita. Dan itu saja untuk proyek saya. Itu gimana Kak? Oke, sudah ya, begitu aja presentasinya ya. Nah, itu nanti udah bagus ya, sudah bagus. Penjelasannya juga sudah cukup jelas ya. Nah, tadi terlihat lebih santai dibanding yang di awal tadi ya. Di awal kelihatan banget cepat dan grogi ya, dan bingung untuk menyampaikan seperti apa. Nah, karena memang belum terfikirkan sebelumnya. Nah ini ya, gunanya Kafit mengajarkan sebuah soft skill presentasi ya di sini sehingga kamu nanti dimanapun ya kamu sudah punya skill presentasi. Skill presentasi itu adalah skill yang paling penting di zaman sekarang ya. Terbukti, terbukti banget ya. Bukan hard skill. Hard skill itu penggiring. Nih, ibaratkan kita naik kereta ya, naik kereta. Hard skill itu di belakangnya soft skill ya, di belakang. Set ngikutin dia. Kalau soft skillmu jago, meluncur cepat, Hasilnya itu yang belakang bakal mau ngikutin. iya, Kafit punya salah satu contoh. Gini, di kantor Kafit, ada satu orang yang hard skillnya jago banget. Ya, tapi soft 100, skillnya 100% jago. Mau dia buat AI apapun, buat ngoding apapun dia bisa. Tapi dia satu minusnya. Dia nggak bisa menyampaikan ide dia. Ada satu orang yang dia jagonya hanya 30%, tidak terlalu jago. Ya, ngoding dia masih bantuan AI, terus dia masih bingung buat apa-apa, tapi dia satu keunggulan dia. Dia jago bicara dan jago pitching. Nah, pada saat pengangkatan jabatan untuk naik ke posisi yang lebih atas, yang mana yang lebih unggul? Ternyata yang lebih unggul yang jago bicara. Kenapa? Karena secara penyampaian dia sampai untuk menarik hatinya si pejabat itu agar si dia itu bisa naik ke pejabat. Percaya nggak percaya, itu terjadi. Kenapa? Karena memang dunia soft skill saat ini sangat dibutuhkan. Gitu ya. Nah, Marvel nanti next terus belajar ya. Itu udah bagus banget. Sangat diapresiasi ya sebagai investor tadi sudah mulai menarik. Nah, nanti next coba sambil latihan lah bicara, diskusi dengan teman ya. Coba nanti di sekolah, ini PR dari Kafit ya. Ya, sambil diingat di sekolah nanti sampai pertemuan hari Senin depan ketika ada kerja kelompok, coba Marvel manfaatkan kerja kelompok sebagai Marvel bisa latihan bicara. Apa contohnya? Yang pertama, Marvel punya ide atau menyelesaikan sebuah tugas MTK. Marvel berpendapat, kayaknya ini kita pakai rumus ini. Kemudian, Marvel kalau misalkan ada tugas IPA, membuat sebuah anatomi tubuh, Marvel harus punya ide yang harus Marvel terlebih dahulu berikan ya. Nah, kemudian nanti adu pendapat tuh. Adu pendapat, Marvel harus coba sampaikan pendapat. Kemudian saat presentasi, Marvel presentasi tidak tidak seperti yang dilakukan pada umumnya teman-temanmu di sekolah. Gunakan presentasi yang Kafit ajarkan seperti ini, ya. Nanti terus latihan, nanti perkembangan sampai di akhir course kita
Nanti Kak tunjukin gimana perbedaan kamu presentasi saat hari ini sampai di presentasi next ke depan di akhir. Pasti perbedaannya sangat terlihat. Begitu ya. Nah, untuk hari ini kita cukup ya, karena memang sudah selesai juga ya. Tadi pitchingnya sudah selesai. Luar biasa itu di checklist dan jangan lupa buka LMS-nya kembali. Linknya di submit di situ karena sebagai project. Coba dibuka dulu LMS-nya. Oke. LMS-nya buka. Kemudian dibuka juga di situ ada Oh iya, prosesnya. ya ya kirim linknya kemudian send Iya. send oke jangan lupa Udah ya. oke ya sudah semua ya nah begitu jadi pesan Kak untuk Marvel ya di next ke depannya karena kita kan masih banyak lagi pitching-pitching lagi ya tujuannya apa tujuannya untuk kamu sendiri ya belajar buat ke depannya ya. Oke Marvel, untuk pertemuan hari ini ada yang mau ditanyakan dulu mungkin sebelum kafe akhir. Tidak ada guys. Tidak ada ya. Kalau tidak ada, mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Next kita masuk ke dalam program website ya, sehingga program website ini akan lebih ibaratkan apa ya, advance ya. Nah ini jejak yang paling inilah, ibaratkan paling chapter last chapter lah ya, final lah, final chapter yang sehingga nanti Marvel bisa punya hard skillnya ya. Nah, itu tadi ya. Jadi setiap presentasi nanti di akhir ada presentasi, tapi kita ajarin soft skill sedikit-sedikit, ajarin hard skillnya juga sambil masih. Oke, thank you Marvel. Selamat malam. Sampai ketemu lagi di hari Senin. Dadah. Dadah. Oke.